Para awak kapal dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut dengan meriah Bapak Richard Kawin dan Ibu Devi. Oke, udah siap teman-teman? Siap. Kita naik kapal nih, berangkat. Mantap ya. Jadi ceritanya lagi ini, kalau kita main kapal-kapalan. Jadi lagi mau berlayar ceritanya ya. Ini ketemu sama kapal lain, jadi kita tukar cerita, iya, cerita. Oke, ya pagi ya, Ko Richa, Cidevike, terima kasih banget untuk waktunya, untuk In-Company udah mau menyempatkan hadir di sini pada malam hari ini ya. Saya Oh, iya. sapa dulu lah ya. Boleh. Teman-teman In-Company. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Luar biasa juga buat ini ya. Nah ini meskipun udah hampir jam 8 ya. Tapi semangatnya ya memang beda ya. Ngomong-ngomong, izinin saya kasih selamat ulang tahun yang ke-8. Makin sukses, makin maju, makin Amin. besar ya, makin Amin. diberkati jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya. Oke, kita di sini mau dengar cerita Koko Mencici nih ceritanya ya. Jadi mungkin bisa menjadi satu arahan juga buat kita di tahun ini buat bisa mencapai goal impian kita masing-masing nih Ko. Kan besok ceritanya mau bikin goal setting nih Ko. Oke, mantap Gitu. ya. Iya, jadi biar dapat insight dulu nih malam hari ini gitu Iya, ceritanya. iya. Oke, aku nggak lama-lama ya teman-teman ya. Aku langsung tanya aja nih, pengen tahu juga latar belakangnya Koko sama Cici dulu sebelum di Prudential apa ya kira-kira gitu. Oke, ladies first. Selamat pagi semuanya. Latar belakang kalau pekerjaan tadinya saya desain grafis, karyawan biasa desain grafis di salah satu mall di Pulau Gadung. Oh, Pulau Gadung. Cuma ada satu sih. Pulau Gadung. Pulau Gadung Trade Center. Tadinya tuh di in-house di sana gitu. Tapi kalau background kuliahnya sebenarnya bukan di grafis tapi di desain produk gitu. Tapi larinya ke grafis ya. Larinya ke grafis. Posisinya waktu itu apa Ci? Kenapa? Posisinya Waktu itu bagian promosi. Jadi memang divisinya divisi promotion. Biasanya untuk inilah ya kalau kayak mau bikin lomba, bikin apa gitu. Aku yang bikinin flyer, bikinin kayak kalau mereka mau Natalan, aku yang dekorasi gitu, bagian gitulah kurang lebih. Oke, kalau Ko Richard? Kalau saya background sebelum di Pro ya, saya sekolahnya, kuliahnya itu ambilnya manajemen. Oh, manajemen. Kenapa manajemen? Ya punya iman untuk manage uang gitu ya. Itu paling gampang aja udah, gitu ya, paling gampang bingung mau apa ya udah manajemen. Nah terus kerja pernah 3 bulan. Nggak pakai apa. 3 bulan doang kok? 3 bulan doang. Kenapa? Karena sadar waktu itu saya kerja di perusahaan yang cukup besar, anak perusahaannya Bang Panin, bagus. Tapi di bulan ketiga saya lihat ini arahnya kemana. Saya lihat manajernya korek-korek, tanya income-nya berapa, asisten vice presidennya income-nya berapa. Saya cuma mikir, meskipun ya, kan kita harus punya impian ya. Kayaknya gue nggak di situ deh. Cie. Oh. Padahal IPS saya cuma 2,5. Tapi kan bisa ngitung gitu ya. Kayaknya enggak deh gitu ya. Nah akhirnya dari situ saya lamanya di usaha. Oh, jadi Koko Ya. sempat jadi karyawan terus Bukan. akhirnya jadi Akhirnya usaha. Nah usaha itu ada yang legal ya, yang nggak legal nggak usah diceritain ya.
Yang legal itu desain grafis. Jadi saya jadi vendornya Dunkin Donut, FIF itu yang gede-gede yang setiap bulan selalu ada, gitu ya. Terus cuma masalahnya income kan ketaker ya sama diri sendiri. Dari situ saya mikir gimana caranya. Waduh, thank you so much. Thank you ya. Thank you. Ya, gimana caranya supaya income ini bisa berlipat? Gitu. Nah, kepikir apa? Dagang. Mau dagang apa ya? Kebetulan saya dari dulu hobinya ngopi. Ya udah ya namanya anak muda mau usaha apa? Ya udah sukanya apa? Ya kan? Betul. Ya udah usahalah coffee shop tuh. Oh, menurut hobi Iya, berarti iya. ya, Ko ya. Aduh, itu yang pernah Waduh. Itu zaman kapan itu, nggak Ko? berubah kan? Gila ya, itu alis masih tebel sekarang udah begini ya. Ya jadi ya ini coffee shop sampai dari coffee shop itu bertahan dari 2002 sampai 2007. Lumayan 5 tahun ya, Ko. Nah 2007 itu ya disitulah saya ketemu Bro. Oh, oke. Nah coffee shop sampai ada 3 cabang. Oh, lumayan dong. Ya, lumayan ya, lumayan ya. Ada cabang ya. Kalau kita buka satu coffee shop Hmm, rugi, mau nggak buka cabang kedua? mau. Rugi. Rugi. Kalau rugi, ya Kalau nggak. rugi. Kalau rugi nggak mau dong. Iya sih. Iya kan? Iya. Ntar nanti rugi lagi gitu kan. Nah, saya buka cabang pertama, untung balik modal buka cabang kedua. Cabang pertama tuh Bengawan Solo, franchise. Cabang kedua udah brand sendiri, namanya Coffee Pot. Nah, itu tuh yang tengah tuh logonya. Oh, oke. Karena yang kedua untung juga, ya udah buka yang ketiga. Nah, itu jadi sampai punya 3 cabang plus desain grafis tetap jalan gitu ya. Intinya ngejalanin apa aja yang jadi duit deh. Waktu itu udah sama Cici. Oh, udah pacaran. Udah. Oh, ketemu gara-gara desain grafis juga. Kita kenalnya dari SMA. sebenarnya. Oh, temen SMA. Dede kelas. Oh, dede kelas. Gimana sih? Ya, dede kelas gitu kan. Suami saya juga dede kelas. Oh gitu. Salah ya, beda ya. Oh, ini ceweknya bener ya, ini cowoknya ya. Kebalik. Keren. Oke, berarti dari 2007 itu akhirnya mengenal Prudential. Nah, kenapa kok? Kan maksudnya Koko udah punya kerjaan, maksudnya Iya. usaha desain oke, yang gede-gede vendornya dipegang. Iya. Terus kemudian punya usaha untung juga sampai buka 3 Iya. cabang. Why masih mau coba Prudential? Iya. Memang saya percaya kita semua di sini ada pasti karena situasi, betul ya? Iya. Entah itu orang tuh mau ngelakuin sesuatu yang di luar kenyamanan itu karena awareness atau kan situasi. Betul. Kalau karena awareness ya agak jarang sih. Tapi ada. Ada. Nah, kalau saya kebetulan karena kontak situasi. Hmm. Saya pacaran waktu itu jadi tahun 2006 sampai tahun 2006 itu pacaran udah 8 tahun. Udah Lama ya? Udah hampir 9 tahun lah ya. KPR belum melunas Iya kok. udah melunas gitu. Cuma saya ini nggak mulai gitu kan. Nah, ini saya cuma mikir ini cewek cakep kayak gini nggak dinikahin hilang nih gitu ya. Ya begini gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya udahlah saya pengen saya ngelamarnya keren. Mau merit nggak? Mau ya udah. Ya udah akhirnya kita siapin pernikahan gaun pengantin nggak pesta. Nggak pesta. Kenapa? Kalau pesta duitnya kurang. Terus papi saya tanya, Cap, kamu nggak pesta? Enggak, Pi. Kalau kamu belum bisa pesta, jangan kawin dulu. Kan yang mau kawin saya, Pi. Nyumbang nggak? Enggak. Ya udah, diem aja gitu kan. Nah, saya tuh dulu orangnya begitu gitu ya. Nah, jadi intinya nggak pesta, kok seadanya, semampunya. Yang penting ini diamanin dulu gitu ya. Soalnya yang ini banyak serigala di belakang yang mau nekam gitu. Amanin dulu gitu. Pernikahan jadi maksudnya gaun pengantin, acara pemberkatan, acara segala macam MC ini itu semuanya tercukupi lah. Sampai kita mau honeymoon kemana? Udah yang murah-murah aja tapi fun. Apa Bali cukup ada gitu ya. Sampai titik terakhir, abis honeymoon mau ngapain? Nah. Kan nggak mungkin kerjaannya honeymoon mulu kan? Mau tinggal di mana gitu loh? Oh iya. benar. Mau tinggal di mana? Pilihan nggak banyak. Kontrak, ikut orang tua saya lahir di Bandung, ikut orang tua saya ke Bandung, atau ikut orang tua istri di Kelapa Gading, atau paling ideal apa? Beli rumah dong. Betul. Nah, ada ya udah. Usaha ada 3 plus 1, desain grafis ada 4. Dia juga kerja. Saya dulu ke Mall Kelapa Gading, ketemu teman nih. Ketemu contoh Deswanto gitu, enggak Deswanto sih. Itu teman SMA saya tuh. Ya, ketemu teman gitu ya. Enggak manggil nama.
Bos, wih gila keren kan, bos kopi gitu kan, ya udah beli aja. Nah hitung punya itu, saya mau beli harga tes, halo, aman ya. Saya mau beli rumah, mau daftar KPR, apply KPR yang 1M, bayar cicilan 10 tahun, cicilannya 15 juta. Wah, income oke dong, udah di atas 20 lebih gitu ya. Belum sama income dia, kecil ini. Ya 25, 28 bisa lah gitu ya. Pas apply KPR-nya, kebetulan itu orang banknya teman. Dia lihat buku rekening, dia lempar. Bercandaan lu kayak gini. Dia nggak bercanda, beneran gue mau beli gitu ya. Terus dia bilang, nggak bisa Cat, nggak cukup. Gila nggak cukup, ini lu nggak lihat itu 25, yang ini 28, ini keren loh ini. Terus dia bilang, nggak bisa cicilan, lu kalau cicilan 15, income harus minimal 3 kali. Oh baru O-nya panjang, oh baru tahu kan gitu kan. Iya 50, berarti aman 50. Dari situ saya langsung mikir, oke ya udah harus terima, nggak bisa kan. Untuk supaya bisa, caranya gimana? Gitu loh. Artinya saya harus nambah berapa cabang lagi, nambah resiko. Itu modal semua 3 cabang itu pinjem ke om tante, dananya, modalnya, dan dibungain 1% setiap bulan. Lumayan Lumayan. 12. Iya. Masalahnya kalau saya nggak ambil pinjaman itu, ya saya juga nggak punya aset apa-apa, nggak punya modal. Nah dari situ mikir, berdoa. Saya cuma berdoa gitu, ya Tuhan dengarkanlah hambamu ini. Ya. Ada 3 kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Saya tuh nggak minta jam tangan harga rumah, saya nggak minta mobil sport, saya cuma minta papan, tempat buat tinggal gitu, nggak muluk-muluk. Masa iya nggak dikasih sih? Mintanya rumah, dikasihnya apa? Kode ini kan? Oh dikasih. Ya kan seperti itu. Nah, itu Caranya iya. ya, caranya. Jadi itulah kenapa mau coba jalanin Pro, karena ada satu kenyataan. Gila ya, udah punya 3 coffee shop, udah usaha kontang-panting sana sini, income ada, dipanggil bos juga, tapi beli rumah tuh nggak bisa. Masih kurang. Iya, Masih jadi kurang. ada kebutuhan lebih gitu. Nah itu kalau dari Oke, saya. Itu yang join berarti Koko dulu apa Cici atau barengan apa gimana nih? Saya dulu. Oh, Koko dulu. Iya. Cici langsung setuju nggak? Enggak. Oh enggak. Tentu saja tidak. Gimana? Tentu saja tidak gitu. Nah, gimana tuh? Kenapa enggak? Benar. Jadi ini. Dan kenapa bisa jadi setuju gitu Ci? Jadi gini, Richard itu 2006 itu sempat kerja di bagian indeks forex, sempat ke indeks forex gitu kan. Jadi sempat ada kena tipu juga lah sama company-nya gitu ya. Tiba-tiba tutup. Sedangkan kan ada duit nasabah kan di situ kan banyak kan. Nah jadi ada 2 teman saya tuh yang kena nih. Nah terus cuman selang berapa bulan dia mau coba Prudential nih, ketemu sama teman kita kan, jadi teman kita rekrut. Aku bilang ya terserah kan, dia bilang kan boleh gak aku ini jalanin ini. Gue udah capek gitu loh, maksudnya karena si Richard ini tipenya aku mau kaya mau ini, cuman kayak nggak ketemu jalan gitu. Oke. Akhirnya aku bilang ya terserah lu lah, tapi jangan sentuh market gue, jangan prospek lagi temen gue gitu loh. Ya kan, jadi aku begitu karena kan yang 2 orang itu aku nggak enak hati karena uangnya hilang gitu. Ya kan, ini sekarang mau prospek lagi itu kan sama aja kolek duit juga kan sebenarnya, karena saya tuh nggak anti sama Prudential, soalnya saya juga nasabah. Dari 2005 saya udah punya polis Prudential. Jadi 2007 waktu ditawarin Prudential sebenarnya nggak asing sama Prudentialnya, tapi saya takutnya waktu zaman itu ya, saya takutnya dia cuma sebentar-sebentar gitu. Ya kan, sebentar-sebentar ntar yang ada nggak enak lagi sama teman saya gitu kan. Jadi saya bilang ya boleh aja terserah kamu, tapi jangan prospek teman-teman gue ya gitu. Pokoknya nggak boleh sentuh-sentuh ya, jangan sentuh-sentuh teman aku gitu. Oh jadi maksudnya Cici takut nanti cuma sebentar terus teman Cici dikecewakan lagi. Iya, gitu lah makanya ya. jadi aku hilang teman, aku takutnya begitu. Awalnya kan namanya orang nggak pernah ke dunia sales gitu kan. Tiba-tiba masuk dunia sales, dia kan masuk dunia sales, jadi kan aku takutnya ntar hilang teman. Ya biasalah orang awam kan pikirannya begitu. Iya. Terus udah gitu ya udah, akhirnya dia join.
Terus dia full time lah di bulan Juni itu dia mau full time, ya udah terserah lu lah gitu. Aku kan udah nggak tahu lagi deh, udah nggak bisa ketemu jalan karena kan, jadi aku pikir ya udah terserah kamu mau nyobain jalan aja nggak pakai modal ya silakan aja gitu. Ternyata dia buktiin gitu, jadi dia satu hari ketemu bisa 5 orang, 6 orang, saya juga nggak tahu ya karena kita dulu tinggalnya di Kelapa Gading, teman-teman di Kelapa Gading semua, jadi kita bisa ketemu banyak orang di satu tempat gitu. Jadi dia sehari bisa ketemu 4, 5 gitu. Akhirnya dalam waktu 1 bulan, dulu ya 2007, API-nya tuh kurang lebih kekumpul sekitar 120 juta. 1 bulan tuh. 1 bulan. Oh, keren loh teman-teman, manajer baru 1 bulan 120 juta, itu keren banget loh. Keren banget. Sehari ketemu 4, 5, 6, 7 orang berarti ya. Iya, dan dia pulang tuh nggak pernah ngeluh, ibaratnya nggak pernah, misalnya dia ada penolakan tuh nggak pernah ngeluh, ada apa gue ditolak karena dia mungkin mau jaga image pekerjaan ini gitu ya. Jadi dia kalau ada penolakan apa dia nggak pernah Jangan komplain. sampai Cici makin negatif tinggi gitu mungkin maksudnya gitu ya. juga. Dia pikir kan gitu, sebenarnya karena sayang banget sama dia. Oh, sama sih. Gak mau kamu gitu. Baru tahu kan? Preminya berapa waktu itu? Kayaknya jebakan. Range-nya? Saya preminya ya. Closing-nya tuh waktu awal-awal. Ya, saya tuh jago. Ini kalau ini berani ngomong pede, saya jago closing GoPay. Serius. GoPay itu sehari berapa? 17.000. Lu nggak bisa, bukan nggak bisa, lu nggak mau. Oh, benar juga. Iya dong, 17.000 sehari. Emang lu hidup bawa duit 17.000 keluar rumah? Nggak hidup. Kalau nggak bisa, bukan nggak bisa, lu nggak mau. Benar sih. Jadi jago closing GoPay itu minimal prospek. Kalau nggak closing mah GoPay mau kasih masuk. Benar-benar. Paling nggak 3,5 ya gue. Iya. Paling nggak 500 lah ya, 500 dulu ya, dulu minimal masih ya. bisa 3,5. Oke, itu berarti Koko awal-awal prospek teman-teman Koko dulu nih. Iya. Nah, saudara. Oh. Iya. Kapan mulai menyentuh marketnya Cici? Nah, sebulan itu kan dia income-nya berarti kurang lebih 3 juta ya. Zaman waktu itu kan 120, income tiba-tiba 3 juta. Nah, saya tanya nih waktu itu sama dia, kamu dapat lumayan juga ya 3 juta gitu. Terus dia bilang, iya, dia bilang gitu. Ntar juga bulan depan dapat lagi sampai 24 kali nih kayak gini, dia bilang gitu. Oh gitu. Gimana hitungannya kan aku langsung tanya kan. Terus dia bilang makanya percaya aja kata dia. Dengan ini tuh bagus. Ya udah akhirnya saya bilang sama dia, saya bilang kalau emang sebagus itu, ya udah mendingan saya bantuin aja. Tapi saya mesti ketemu dulu sama leadernya. Jadi kan saya bilang sama leadernya kan bilangnya 5 tahun bisa 100 juta. Ya kan saya bilang dari mana angkanya 100 juta? Oh. Ya kan terus dia bilang pokoknya percaya aja. Katanya API 100 juta, agent itu dapat income berapa? Per 40 2 juta. tuh Dia per 40 juta, income-nya 1 juta. Kenaikan gitu income kan. 1 juta. Oh iya Ya. sama. Pokoknya itu aja udah bener, pasti ke atasnya bener. Dia bilangnya gitu. Nah, saya bilang nggak bisa, gue mesti tahu dulu 100 jutanya dari mana angkatnya gitu kan. Akhirnya cari sampai ke atas. Akhirnya kita dapat dari nanyanya sampai ke kakek leader almarhum Pitsyung. Nah dia tuh orang hitungan tuh. Jadi pas ketemu sama dia hitungin. Oh begitu caranya. Baru ngaklik ya. Gitu loh. Akhirnya ya udah aku bikin Excelnya tuh. Bikin Excel. Terus aku bilang sama dia, ini ketemu nih caranya. 5 tahun 100 juta ketemu caranya. Tengah malam lagi tidur, terus tiba-tiba gini, nggak ngomongnya nggak santai, saya, ketemu apa gitu ya, jangan-jangan ketemu rahasia apa gitu ya, ketemu, iya nih ketemu 5 tahun 100 juta, ya itu udah dikasih tahu nggak percaya, ya itu jadi ya. Ini apa? Yang kayak tadi Irsan, kok Irsan nyampe itu kuadran istri galak tapi support. Nah, ini membuat maju. Harus tahu 100 jutanya dari mana buat bener-bener ngeklik katanya. Soalnya nggak bisa percaya aja gitu kan. Akhirnya ya udah setelah tahu, aku bilang Cat ini promosiinnya mesti 2 minimal segala macam bla bla bla. Oh iya emang begitu kata dia, kamu nggak percaya aja kemarin gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang ya udah aku bantu deh, aku coba gitu. Akhirnya aku baru mulai coba. Setelah coba tahu produknya lebih detail, tahu manfaatnya, baru aku mau cerita ke teman-teman. Oh berarti baru tuh mulai nyentuh marketnya Cici Iya, ya. baru mulai nyentuh market.
Oke, berarti boleh tahu nggak apa arti pentingnya follow the leader dan follow the system? Maksudnya kan berarti udah cemplung nih ke bisnisnya. Gimana menurut Cici Koko waktu itu ngejalanin sistemnya? Ya pasti follow leadernya juga gitu ya. Kira-kira ada example contoh apa gitu, kejadian apa mungkin yang benar-benar bikin klik gitu bahwa penting nih gitu. Sebenarnya kalau pas waktu mulai ya, waktu awal mulai, kita kan nggak ngerti banyak hal ya kan. Jadi sebenarnya waktu awal-awal banget itu saya kalau nggak ada sistem kayaknya nggak survive sih. Gitu, soalnya saya tuh orang tipe 70%. Jadi kalau agent tuh kalau kita suka ngomong kan ada tipe yang 10% nggak diapa-apain aja dia jalan. Nah itu si Richard nih, Richard tipe 10%, dikasih tahu caranya, dikasih tahu bisnisnya, ya kan dia even ibaratnya nanya ke leader kita aja juga cuman teknis aja. Kalau motivasi segala macam dia kayak nggak perlu banget gitu loh. Dulu songong saya. Gitu. Oh gitu ya. Songong. Tapi kalau saya perlu, saya kalau nggak ada sistem kayak nggak jalan. Yeah. Karena saya belajarnya benar-benar cukup lambat. Gitu. Bertahap lah gitu ya Ci ya, harus tahu benar-benar dalamnya. Iya, karena pengen tahu dulu sebelum ngomong mau tahu Jangan dulu pada sampai kayak salah gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada sistem ya kayak nggak jalan. Tapi balik lagi kalau menurut saya kan dibilang oh ya itu untuk 70%, tipe 70% yang perlu sistem. Tipe 10% mah dikasih visinya di jalan. Betul, saya jalan. Tapi tipe yang kayak saya nih nggak ikut sistem, saya bisa closing. Oh, pakai cara cowboy kok. Pakai cara cowboy. Mau tau nggak caranya? Tapi ini cara salah dan closingnya nggak akan gede. Ya, caranya gini. Bokap lu dokter bukan? Bukan. Keluarga lu punya rumah sakit nggak? Udah jangan banyak kincong, lu ambil. Lu 17.000 sehari aja bisa dong. Lu sih kalau nggak bisa lu miskin banget. Closing lu. Closing. Berarti tolong gengsinya ya. Iya. Oh, ya. Ya, tapi kan kayak cara cowboy nggak akan karuan gitu. Betul. Iya kan? Nah, Sama udah dibikinin 500.000, makanya closingnya 500.000. jadi imannya cuma nyampe 500.000 gitu. Dari awal masih gede. Iya. yang ini bisa 500.000, yang itu 700.000 Betul. gitu. Jadi nggak pernah nanya sama orangnya. Iya, jadi cara tanpa sistem itu liar, gitu. Bisnis nggak ada sistem tuh liar, jadinya dagang bukan bisnis. Beda loh, bisnis sama dagang beda. Nah, saya ngerasa tanpa sistem jalan nggak jalan, ya gope. Memang benar. Tiap minggu, hampir tiap minggu saya selalu top agent by cases. Wow, banyak ya. Banyak, tapi kan gope. Kapan kayaknya? Iya, kecil-kecil capek doang ya. Terus kehantam sama yang sekali closing 50 juta EPS kan kayak gila nih dunia nggak adil. Bukan nggak adil, dia ikut sistem saya enggak. Padahal sama-sama rajin tuh, sama-sama prospek tuh. Iya. Nah, jadi itu pentingnya sistem. Terus orang yang tipe 10% tanpa ikut sistem nggak akan bisa jadi leader. Mereka itu orang liar. Oh, orang liar. Iya, liar. Itu mereka tuh liar. Oh, maksudnya karena udah berasa bisa nih. Udah gitu. berasa bisa tanpa sistem, maunya jadi memimpin berdasarkan intuisi aja. Mending intuisinya bagus, emang pengalaman apa? Ya kan? Padahal belum tahu lah ibaratnya ya. Nah, Sama nggak sabar, nggak sabar. nggak sabaran gitu. Selalu mikirnya gimana sih? Kok beda ya? Kok nggak ada yang kayak gue? Nah itu kan aneh kan? Jadi sebenarnya egosentris lah. Nah itu pentingnya sistem. Nah kalau ngomong follow leader, saya leader tuh gini. Di sini kita banyak. Coba leader boleh angkat tangan? Iya. Oke ya leader ya. Nah siapa di sini yang kita yang punya leader sempurna? Nggak ada kok. Leader manusia. Betul. Ya. Nah karena leader nggak sempurna, cuma kita harus tahu prinsipnya. Nggak ada leader pengen orang yang dipimpinnya tuh nggak sukses. Betul. Nggak ada tujuannya gitu ya. Nah pasti dia pengen orang yang dipimpin sukses. Penting banget follow leader meskipun dia juga masih manusia, masih belajar. Tapi saya belajar banyak dari leader saya. Salah satunya apa? Saya pernah closing paling gede di waktu itu 2,5 juta. Oke. Closing 2,5 juta. Medical lama banget kan zaman dulu nggak ada full force. Ini nasib polis udah nyampe mana nggak tahu. Issued nggak issued nggak tahu. Oke nggak tahu aja nasibnya gimana kan ya. Tiba-tiba diminta suruh medical, udah. Jadi closing lumayan 2,5 juta. Medical, habis medical saya diomel-omelin. Dia bilang, gila ya, gue medical nggak dikasih tahu ini om. Tapi ngomongnya gue lu gitu ya. Lu nggak kasih tahu gue, ini dicolok-colok nih.
belakang gue dicolong-colong. Ya mana saya tahu, saya nggak tahu. Ya pokoknya dia ngomel-ngomel dan tidak isyut-isyut. Waduh, itu kan udah mulai cranky ya. Nah terus udah gitu leader saya bilang, Cat, lu hati-hati ayo kejar, katanya mau promosi. Saya nungguin itu isyut. Saya bilang, biasanya juga jadi ngoceh gitu kan. Ya gimana mau isyut, ini gue gimana gue mau prospek. Ini aja ditungguin nasabah, gue itu market di belakang dia masih banyak. Ini leader saya bilang, Cat, ada hal yang bisa dikontrol, ada yang enggak. Lu gak bisa kontrol isyut apa enggak. Lu bayangin, kalau itu case nggak issue, berarti lu nggak naik UM. Artinya kalau sekarang, artinya lu nggak promosi AAB ya. Nah, buang waktu lah ibaratnya gitu ya. Saya langsung mikir, iya ya masa nasib gua ada di tangan orang gitu ya. Nah itu saya langsung tercerahkan gitu. Nah itu leader saya tuh kalem-kalem tapi otaknya encer. Iya beneran. Nah itu saya belajar banyak sama dia. Karena udah lebih dulu prudential. Betul. Penting banget ikutin leader itu penting. Leader belum tentu dia lebih jago dari kita, tapi dia jalan dari depan kita. Betul. Gitu. Udah pernah ngalamin lah ibaratnya, ada pengalaman lah. Iya, minimal kalau kita belajar dari dia butuh waktu sukses, dia jatuh 5 kali. Minimal kita nggak perlu jatuh 5 kali. Iya, kita udah tahu nih, dikasih tahu ini salah, Betul. ini salah gitu ya. Penting banget. Itu penting banget. Oke. Plus dulu dong, wah kayaknya ini bakal kali. Jangan bukan kagak tidur. Belum ada ngantuk kan? Coba dicolek-colek dulu dah sebelah-sebelahnya. Biar gak ngantuk nih ya. Ini ceritanya sebenarnya seru loh menurut aku ya. Terkesima ya. Emang luar biasa, ini 10% loh teman-teman. Gak diapa-apain, jalan loh. Kalau punya izin kayak gini tuh juga seru loh. Sekarang saya masih nyari ya. Belum ketemu kok? Belum ketemu. Ya tapi ya gimana ya? Rata-rata 70% berarti ya? Iya, tapi leader hebat itu datang dari 70%. Betul, karena mau belajar. Betul, mereka kenal sistem, kenal semua. Saya Proforce aja, Dia Proforce aja cara update Proforce aja dia nggak tahu. Udah rekrut, saya bisa rekrut. Udah rekrut segala macam. Oke, ketemu bini gue ya. Tolong. Oh jadi yang ngurus propos Cici. Nah, tipe 70% nggak ada begitu-begitu. Iya. Kasih pos yang buat yang 70%. Itu baru besar. Karena kita ngikutin sistem ya Ci. Kita bener-bener belajar. Detil-detilnya kita kuasain gitu ya. Oke. Nah berarti yang closing pertama kali itu dari mana kok? Keluarga kah? Temen kah? Oh itu closing pertama keluarga. Closing pertama itu case paling gampang diri sendiri. Selain Ya, itu dia selain itu, dong. ya setelah itu pasti keluarga. Tapi keluarga juga, ya ini kita ngomong yang pertama ya. Yang pertama tuh nggak ada yang ikut sistem. Iya. Jujur, nggak ada yang ikut sistem. Saya nodong papi saya dokter gigi, tinggal di Bandung. Saya bilang, papi tuh aset apa aja sih? Ya ada lah, ada. Udah gini aja kalau dipanggil Tuhan, papi kan anak ada 4, nggak usah mikirin saya lah. Yosi juga nggak usah dipikirin, pintar lah. Anak ketiga nggak usah dipikirin lah. Ini Yosi bontot loh. Anak paling kecil, papi nggak mau ngasih apa-apa. Ini ada program minimal papi bisa kasih duit. Program apa? Jiwa. Berapa kok premi? 100 juta. Premi sejuta. Preminya sejuta. Oh, itu aja dia macam-macam. Gila mahal banget. Soalnya papinya tuh menikahnya telat kan, jadi Iya. udah tua waktu itu. Waktu kita lagi Iya. masuk aja udah tua banget. tapi berarti preminya lumayan lah, nggak gope ya kalau Iya, gimana? enggak gope lah, 1 juta lah. Lumayan berhasil merampok bokap 1 juta ya. Ya, case kedua si anak bontot. Oh, adek. Kan tadi kan papinya, ini sekarang anaknya yang paling bontot. Adeknya. Saya bilang, iya si Yeri, nah Yeri boleh tuh diundang ke sini ya. Saya bilang, ya papi kan di Bandung. Nah itu saya juga lahir dari keluarga yang broken home. Jadi papi di Bandung, mami di Cirebon, kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang Abu Nawas lah. Abu Nawas. Kadang-kadang bisa dikontak, nggak tahu di mana gitu ya. Papi di Bandung, mami di Cirebon, nggak jelas. Kamu di Karawaci. Udah mulai kuliah nih dia. Kuliah di UPH. Nah, katanya nggak ada duit. Oh, itu rampok lagi bokap. Gila, ini hartanya semuanya. Ini buat anak terakhir gitu ya. Universitas Pemeras Harta kok. Betul. Iya. Udah, terus udah gitu di UPH saya bilang, Yer, ini kan Sinja nih, waktu itu lagi pas Sinja. Kamu tahu nggak sih sebenarnya nggak ada yang perhatiin kamu.
Perhatiin kamu, nggak pakai sistem, cuma nggak ada yang perhatiin kamu. Cuman kamu yang bisa sayangin diri kamu. Ya benar sih. Nih ada program, bukti kamu sayangin diri kamu. Makanya pokoknya bisa lah. Semua cara lah, ini kan gitu ya. Terus karena Imlek, jadi pas lagi dapet apa kita ambil. Ini training pertama nih, GoPay. Terus seterusnya gimana tuh? Auto debit papi. Rampok papi juga. Jadi kalau ngomong case pertama itu honestly nggak ada yang ikut sistem. Iya. Gitu. Tapi saya belajar something ya. Jangan diikutin, nggak ikut sistemnya. Tapi ternyata kalau mau closing mah closing aja. Bisa aja sih. Bisa aja. Masalahnya mau apa enggak? Tinggal buka mulut sebenarnya gitu ya, Boy. Iya. Tinggal buka mulut dan yang penting kitanya paham. Ini nih apa sih produknya? Maksudnya programnya apa sih? Kita nih lagi nipu kah? Atau lagi apa nih gitu. Kalau kita udah paham, ya udah ngomong aja. Kan produknya juga bagus untuk mereka, Betul, masalahnya gitu, betul. menguntungkan mereka lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau itu yang first case yang nggak pakai sistem, kalau yang pakai sistem kok, Oh kalau udah siap. yang mungkin yang gede, yang berkesan atau yang apalah gitu, yang Iya. paling Lebih ke ring 2 sih, mulai yang nggak deket-deket banget baru pakai sistem. Iya. Karena kita nggak tahu kenal kan, jadi mau nggak mau harus pakai presentasi yang proper. Iya. Saya pernah 2007 karena nggak pakai sistem ya, saya punya Uncle I. Itu ya. tapi ini uncle Ya, ini Uncle I. Itu CEO-nya ya. Yang kalau malam kan ada bulan, kalau siang ada. matahari. Nah itu CEO-nya. Ya. Nah hebat nggak? Hebat. Ini rada-rada jenius. Dia lulusan Amerika, IP-nya 4. Wow. Jadi jenius nih. Nah, saya asumsi dia pasti ngerti asuransi. Saya nggak pakai sistem. Om, Richard kan di Prudential. Buka dong Om, buka. Saya juga bingung kalau sekarang mikir ya, buka apa baju? Saya terus buka dong. Sampai akhirnya kita lagi makan keluarga. Jadi dia satu hari nggak tahu lah gabut gimana gitu ya. Ngundangin ponakan-ponakan pada makan. Dan itu yang paling tua cuma dia tuh, si Uncle I itu. Saya masih gini, Om, buka om. Om saya begah kali ya. Aduh kamu nih ya, Mbak sini, mau asuransi nggak? Nih jualan asuransi nih. Wah gila itu ada adik-adik saya, ada sepupu saya, semua ketawa loh. Terus saya kan gini, kampret gini kan. Terus udah gitu ngeliat di meja belakang nggak kenal juga ketawa. Gila itu ngerasa apa ya? Terhina gitu ya. Wah bete. Terus om saya bilang, nih cowok tuh kerja pakai ini, bukan pakai ini. Bete lah. Wah di situ bete. Tapi singkat cerita, saya cuma mikir, kalau gua quit diketawain seumur hidup. Nih gua buktiin. Nah itu 2007 tuh, ya. Udah buktiin segala macam. Selang waktu 10 tahun, 2017. Lama ya. Lama. Kan saya jualan itu aktif jualan ya, maksudnya jualan selling ya. Itu 2007 doang. Oh, sisanya Direct selling. pakai Direct selling. tim. 2008 sampai dia pernah ke terminat loh. Kalau saking gak ada cashnya kok. Nggak ada case ternyata harus Iya. masukin case. Ternyata kan harus masukin cash, tapi ke terminat. Gitu. Nah jadi udah main bangun tim. Perjalanan udah lewat 10 tahun. Saya masih ngerasa ada ganjelan gitu. Tiap kali ngeliat si Uncle I ini. Kayaknya kayak gimana ya? Gua tahu dia baik, tapi kok kayak gue bete gitu ya. Nah, saya cuma mikir gini, gue kayaknya harus taklukin deh. Nah, saya cobalah prospek pakai sistem. Saya bilang, Om, kan Richard di Prudential nih, ini ada program bagus banget, Richard minta waktu 5-10 menit. Om harusnya suka. Dan, Sam, udah jawabannya apa? Yes atau enggak kan? Dia bilang, boleh kan? Ya udah ngopi. Wih, persiapan gitu ya. Si Devika ikut. Ya udah saya cuma bilang gini, Om sekarang umur berapa? Umur 55. Ya ini ngomong ikut sistem ya, ikut cara yang benar ya. Umur 55. Om nggak kepengen pensiun? Belum lah, Cat lah. Belum. Ya, Om masih harus kerja. Om kalau yang Richard lihat ya, Om tuh dari 0 sampai sekarang umur 55 nih, Om udah kumpulin kekayaan. Wealth-nya udah kumpul. Tapi Richard bisa asumsi, ini belum kelar nih, belum nyampe ke impian Om. Kenapa? Karena Om belum mau pensiun, berarti masih ada impian nih. Nah, Richard nggak nanya berapa yang Om udah punya,
Richard nggak nanya berapa impiannya Om. Richard bisa tambal gapnya ini. Nah, untuk Om tambal gapnya itu, contoh, gapnya anggap nih ya, Richard asal ngomong nih, gapnya katakan 100 miliar. Ada dua cara Om. Cara yang umum, gampang, beli aja properti. DP-nya 30%, artinya Om harus punya DP 30M. Terus pajaknya kurang lebih lah, pajak, BPHTB, dan lain-lain, 10% aja deh. Berarti kurang lebih 10M, modalnya udah 40M ya. Cicilannya, berarti cicilan dari 70M. Per 1M kan 15 juta, 15 kali 7, kurang lebih berapa? 100, ya 1M lah ya. Ya 105, tambahin nolnya 1 miliar cicilannya untuk 10 tahun. Om dapat nih propertinya, gitu loh. Nah, atau cara kedua, cara finansial, cara paper aset. DP-nya nggak ada, pajak nggak ada, cicilannya pasti ada. Paling enggak cicilan setengahnya yang tadi, tapi asetnya Om 100 miliar. Om pilih yang mana? Emang bisa cat kayak gini? Bisa. Coba dicat hitungin ya. Om mau yang berapa? 50M. Hitung. Oke, dulu kan uniting ya. Ujung-ujungnya keluar premi 160 juta. Tanda tangan nggak? Tanda sebulan 160 Oh, juta sebulan 160 juta. Unit link kan mahal gitu kan. Ya udah Om, tapi masalahnya ini jauh lebih murah daripada Om biasa. Dan ini langsung cair. Jual UP jiwa berarti Om Om. jiwa. Nah, Om, ini bagus. Nah, Richard tanya-tanya dulu ya, masuklah SPJ, tanya-tanya data kesehatan. Terus, Om, untuk medical kira-kira ini pasti diminta medical, tenang aja gratis. Richard temenin. Enaknya weekend atau weekdays? Tahu nggak dia? Kalau Om sampai medical, pastiin tembus ya. Jangan coba-coba, jangan ada nanti pending, Om nggak mau. Kamu pastiin dulu. Kalau tembus Om mau. Siap Om. Yaudah, data kesehatan. Ring jantung dulu. Om di ringnya kapan? 3 tahun lalu. Ya kelas. Saya nunda 10 tahun. Saya nunda 10 tahun. 3 tahun yang lalu dia baru ketahuan ring jantung. Nah, saya udah tanya ke leader, ke orang pusat, tanya ke siapa lagi ya? Tanya ke teman-teman yang jago-jago closing gitu ya. Saya tanya ke Cika Sandra. Cik, ring jantung lupain lah. Ini gak bakal shoot, gimana caranya? Oh gitu ya? Ya kan? Ya udah tanya intinya gak ada yang bilang, nggak apa-apa coba aja, nggak ada. Itu pasti nggak shoot. Udah jadi kalahnya gitu. Tapi waktu dia tanda tangan, dia tanda tangan. Udah itu fotoin, gila, takluk loh. Ya. Berarti mau ambil gitu ya? Mau ambil tanda tangan. Kalahnya Nggak cuma bisa. Idenya beli lah. Iya, Idenya tapi nggak beli. bisa diterima. Ya itu kalau dibilang prospek pakai sistem. Hasilnya 60 juta loh teman-teman per bulan loh teman-teman. Kalau prospek nggak pakai sistem, Mbak sini, nih jual asuransi. Nah itu. Ah, luar biasa Oh, teman-teman. yang Hebat menarik. loh. Pentingnya sistem gitu loh teman-teman. Oke. Sebenarnya sempit aja. Berarti tips selling idenya Koko tuh harus pakai sistem gitu Iya, ya? iya. Nggak bisa nggak pakai sistem. Jangan. Sekarang presentasinya masih sama kok, pakai market survey dan segala macam juga. Umum sih jadi gini, kalau market survei itu kan cara masuk ya. Ada orang yang kikuk banget, bingung gimana cara masuk, ya go ahead market survei gitu loh. Kalau Koko gimana biasanya? Kalau sekarang, kalau saya ajakin ke tim lah ya, saya ajakin ke tim, ya intinya ajakin ketemu, ngobrol-ngobrol, cari inilah, contoh Melda udah ada anak? Belum. Belum. Melda sayang suami kan? Sayang. Jawabnya Suami saya ini. kok jawabnya kenapa jawabnya ada pending gitu? Enggak bercanda ya. Nah jadi gini, Melda sayang suami nih. Nah misalnya contoh saya temennya Melda gitu ya, saya temennya Melda, temen kampus lah, udah lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Lu Mel tahun berapa ya? Iya udah lama ya nggak ketemu ya. Mel, lu kan sayang sama laki lu nih. Ini ada cuan buat lu, laki lu pasti happy. Ngopi yuk. Oh gitu Saya caranya. paling simpel, ada cuan. Kenapa? Saya selalu untuk tawarin UP jiwa dulu. Orang bilang, Oke. ya ini balik lagi ya, APBN, ambil positif, buang negatif, ikutin sesuai apa arahan leader. Kalau saya arahin tim saya,
UP jiwa dulu. Kenapa? Bukan mau nyari simple bebas dari pricing, bukan itu, bukan. Tapi contoh nih, saya sama Dedike punya anak 2. Melda agent, saya bukan di pro nih ya. Melda prospekin saya. Melda mau tawarin apa? Tawarin kesehatan, tawarin nih. Iya, selama saya ada income, dokter minta 1 miliar kalau ada income-nya, ya bisa, meskipun harus ngutang. Betul. Meskipun ngutang, meskipun jual rumah, ya sih jual rumah, tapi masih ada income. Dan kalau hilang uang, hilang 2 miliar, 3 miliar, selama kitanya masih ada napas, kita masih bisa create uang itu. Cari lagi lah berarti gitu ya. Kalau nyawanya hilang, Iya. income-nya hilang kan, Gon? Terus yang mau create income siapa? Masa papi-papi lagi? Nah, itu kan nomor satu. Jadi jagain income-nya dulu. Gitu. Nah, saya selalu arahin untuk jualnya UP jiwa dulu. Jaga income-nya dulu dah. Gitu ya. Jadi cara ketemunya gimana? Ya, cara ketemu macam-macam sih. Cuma cari yang nyaman loh. Minimal paling umum. Nah, lu tinggal dari mana? Tangerang ya? Iya, Tangerang. Tangerang situ kan banyak bakmi tuh. Gua tuh ada kebetulan minggu depan ada meeting sama. Temenin dong, lu bisanya kapan? Oh, lebih kayak buat janji ketemunya Iya. santai aja ya. Ya udah, makan bakmi natural. Ya. Makan bakmi segala macem. Udah, terus ngomong, gila ya sekarang semua mahal ya. Gua kemarin lihat rumah mahal, gila lu pakai. Pasti nyamber kan? Iya kok gila mahal banget gini-gini. Ya udah prospek lah. Ngomong-ngomong, lu pengeluaran lu paling gede apa aja? Udah, paling gede apa aja? Tulis gitu ya. Semua ini kan bisa terjadi, bisa kesampaian, bisa terpenuhi karena ada income. Lu kebayang nggak sih kalau lu setuju dong semua orang pasti meninggal. Kalau orang meninggal income nggak ada kan? Kalau nggak ada income berarti dicoret. Ini caranya gimana? Buat tetap bisa Bisa tetap berjalan. Ngandelin siapa? Dari keluarga ada nggak yang bisa diandelin? Nggak ada kayaknya kok. Temen? Apalagi? Sosial? Bukan juga ya. kita bisa.com. Gitu. Ya rada susah ya. Iya. Nah, ini ada satu program ngejamin ada nggak ada kita biaya hidup bisa bertahan minimal sampai 3 generasi. Super bagus, super keren. Keren. Besok gue bawain ya, nama, tanggal lahir, berapa atau enggak, biaya hidup lu berapa. Oke. Gitu teman-teman ya. Caranya ya kalau dari Balik lagi, cara 1001 cara. Kita nggak akan ada habisnya kalau cari cara yang oke. Semua cara bagus. Tinggal kitanya sukanya yang mana. Betul. Udah kuasain satu, ikutin cara yang agency kasih, udah kuasain aja. Gitu. Oke, applause dong teman-teman. Ini buat selling ya. Udah dapat ya teman-teman ya insight-nya ya. Caranya gimana kurang lebih ya. Bisa digunakan juga ya. Tergantung kitanya sih, balik lagi ya. Nyaman gak dengan cara tersebut kayak gitu. Disesuaikan lagi lah ya kok ya dengan pribadi kita masing-masing. Sama lah. pribadi kitanya lah. Gimana cara masuknya gitu ya. Betul. Oke. Nah, aku masuk ke ini nih kok. Yang masalah rekrut ya. Kalau menurut aku kan kalau jualan tuh sebenarnya buat aku ya, jualan itu simple. Ya, kita tinggal konsep produk, kita tinggal cerita, pasti orang kalau tanda kutip punya uang bisa aja masuk gitu ya, mau aja gitu asal kita bisa buka mindsetnya kan seperti itu. Tapi kalau rekrut kok, kalau aku agak sulit untuk direkrut sebenarnya. Nah ini mungkin juga mewakili teman-teman semua nih. Kira-kira menurut Koko sama Cici, gimana cara Koko Cici rekrut, bangun tim, create leader, itu gimana tuh? Saya dulu. Terserah mau Cici dulu, mau Koko dulu. Sebenarnya kalau dari aku ya, dari aku pribadi, selling atau rekrut sebenarnya pasti ada challenging sendiri lah, pasti ada gitu. Maksudnya yang dulu nggak pernah masuk ke dunia selling harus terpaksa selling, tapi ternyata bisa gitu kan? Kan nggak langsung bisa juga. Iya, kan nggak langsung bisa juga gitu. Nah cuman balik lagi kalau aku sama Richard itu dari awal kan kita udah hitung mau income 5 tahun 100 juta gimana caranya, ya kan? Nah itu kan ketemunya caranya kalau bangun tim gitu. Kalau selling aku nggak ketemu caranya, maksudnya ketemu yang mungkin bisa aja 5 tahun 100 juta, mungkin 1 tahun 100 juta juga sekarang kan bisa. Tapi kalau zaman dulu produknya kan unit link ya.
waktu zaman kita mulai itu paling tinggi UP-nya 280 juta. Di atas itu medical. Oh iya, Gitu. masih kecil. Masih dulu kecil ya. banget gitu kan. Nggak kayak sekarang Nah, miliar-miliar. Iya. Terus kartunya juga kartu kerang kan murah. Iya. Ya kan? Jadi memang sangat terbatas lah produk juga. Jadi nggak mungkin lewat selling. Jadi ya kita udah putusin kita harus bangun tim. Nah jadi waktu kita pertama kali kita ngerekrut ya pasti ada challengingnya. Tapi lama-lama karena dikerjain setiap hari, dikerjain terus ya lama-lama jadi lebih gampang rekrut gitu. Iya. Oke. Kalau kita nih berdua gitu sih. Yang pasti nambahin dari yang Devika, kalau gimana sih caranya rekrut? Gini, balik lagi cara 1001 cara. Yang paling penting adalah mindset kitanya. Sama kayak waktu kita mau selling. Cara selling tuh 1001 macam. Betul. Yang penting kita mindset kitanya. Kita ini lagi mau merampok dia atau lagi mau ngasih cuan ke dia? Ya kasih cuan Kasih pasti. cuan dong. Betul. Toh semua orang pasti meninggal. Pilihannya meninggal ngasih duit, nyiapin duit, sama meninggal cuman ngasih nama baik doang. Kan lebih bagus ya ngasih duit dong. Betul. Nah gitu ya. Mindsetnya itu. Nah rekrut juga harus dimulai dari mindset yang tepat. Pertanyaannya, nah ini kalau dibilang gimana ya cara rekrut ini? Coba refleks ke diri sendiri. Kenapa kita mau rekrut? Kenapa kita mau merekrut? Kenapa kita mau ke rekrut Ke rekrut ada di akhirnya sini. kita mau Oh, gitu. oke. Why? Oh alasan macam-macam. Tapi yang pasti bersyukur nggak kita direkrut ke bisnis ini? Bersyukur banget. Artinya kalau kita merekrut, someday orang yang kita rekrut dia bersyukur kita rekrut. Betul. Artinya waktu merekrut kita ngebukain pintu berkat tuh. Nah pintu berkat udah dibuka, ya tergantung dianya mau nyamber apa enggak. Oke. Nah itu mindsetnya dulu. Mindsetnya itu kita bukan mau memanfaatkan orang ini. Bukan leader saya, rekrut saya bukan mau memanfaatkan saya. Gitu loh. Leader saya, rekrut saya itu ngebukain pintu berkat. Nah tinggal saya ngeruknya seberapa banyak. Ya kalau saya lebih rajin daripada leader saya, ya saya dapat lebih banyak. Betul. Gitu ya. Nah jadi itu mindset utamanya. Nah gimana caranya? Yang pasti polanya ya. Semua orang manusia normal ya, tapi tidak semua manusia karena tidak semua manusia Normal. ya. Semua yang normal pasti punya impian. Yes, betul. Semua yang normal pasti punya impian, punya sesuatu satu level yang dia pengen capai, yang lebih tinggi gitu ya. Apapun itu, entah itu pengakuan, waktu, entah itu uang, aset, kebahagiaan rumah tangga mungkin, apapun. Tapi pasti ada sesuatu yang pengen dia capai. Nah, kita harus tahu dulu, lu tuh apa sih yang lu kejar? Berarti cari hot button dulu. Iya. Sebelum ngomongin bisnisnya. Oke. Melda tuh kerja. Elda. Oh iya, sorry. Oh iya, Elda nih. Elda kerja atau usaha sebelumnya? Kerja. Kerja ya. Elda kerja lama. Sebenarnya yang lu kejar apa sih? Duit. Oh ya, lu suka duit ya? Iya. Duit berapa? Sendu. Seneng duit. Berapa yang lu kejar? Ya sebanyak-banyaknya kok. Berapa target lu? Misalnya katakan Elda tuh umurnya 20-an contoh. Nanti pengen umur 40 tuh pegang duit berapa? 100 juta per bulan? Buat apa 100 juta tuh? Ya biar bisa beli apa aja lah, berarti nggak pakai mikir. Emang lu mau beli apa sih? Korek aja terus. Korek aja terus, lu mau beli apa sih? Buat siapa sih? Ujungnya, iya gua sayang banget sama laki gua. Nah, Iya. ya kan sebenarnya menangis kan? Iya benar sebenarnya mau ngomong itu sih. Gitu. Nah, dapetin dulu maunya apa, gitu loh. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang juga dia nggak tahu maunya apa. Iya sih. Ya udah, berarti memang kita rekrut pun dia nggak akan jalan. Oh. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ketemu hot buttonnya, ya kalau dia nggak jalan sebenarnya ya emang dianya nggak punya impian aja gitu ya. Banyak ya kan, sering ya kita ketemu agent, kita udah rekrut. Mungkin karena hubungan baik, udah rekrut kok nggak jalan. Kita bingung, kenapa ya? Ngelihat hidupnya susah, kok nggak jalan? Bener. Ya memang nggak mau apa-apa. Kadang aja malah teman-teman aku nih kayak ngeliat enaknya dah lu sekarang ya
kayak mungkin dia ngeliat aku enak gitu ya di Prudential, tapi giliran aku ajak, yaudah lu sini join sama gue, enggak lah gue kayaknya nggak bisa kayak lo gitu. Iya, jadi harus tanya dulu, lu yang lu kejar apa sih? Dia salah puji-puji lu tuh udah hebat, lu lihat tuh hebat, lu berkarir bagus segala macam. Lu ngejar apa lagi sih? Ya udah, goal lu 5 tahun ke depan apa yang pengen dicapai? Tanya impiannya, goalnya, problem. Kalau dia nggak punya goal, dia nggak punya impian, ya udah temenan aja, nggak usah Oh direkrut. ya nggak bisa jawabnya, ya gue jalanin hidup gue aja lah, Gue kayak jalanin gini hidup. aja udah bersyukur gitu-gitu. Itu udah nggak bisa tuh kok. Orang yang kayak gini kita rekrut, terus Effort dia, lah, iya, effort. terus dia nggak jalan, terus kita stres. Lah ini kan gila. Jadi yang gila siapa gitu? Lah emang dia nggak mau kemana-mana kita ajak gitu. Nah kita harus lihat, rekrutlah orang yang mau maju gitu loh. Karena kita ini kerjaannya bikin orang maju. Lah dia aja nggak mau maju gitu. Oh gitu, Iya. paham ya teman-teman? Jadi harus rekrutnya yang mau maju, kalau yang nggak mau maju ya udah tinggalin aja percuma. Memang percuma, jadiin kenalan aja, teman aja. Mungkin tapi orang berubah. Iya. Nggak tahu ketemu spouse-nya yang maunya banyak. Iya. Nah, ya mungkin ya yang teman kita nggak mau tapi spousnya ternyata Betul, banyak punya kayak ambisi Iya. gitu ya. Sering lah ya, sering banyak kejadian. Contoh saya rekrut orang, iya Cak, dulu tuh gue pernah join Prudential juga 2 kali. Ini gue gagal. Saya tanya, lu jalanin nggak? Enggak. Kenapa? Ya memang belum mau. Kenapa sekarang belum mau? Iya kan sekarang. Nah ini loh, udah ada keinginan orang berubah. Nah jangan sampai orang kita yang kenalin pro berubahnya rekrut semua orang lain gitu. Sayang. Sayang. Nah tapi poinnya adalah kalau mau rekrut tujuannya bukan kita tuh goalnya bukan mau jadi kolektor agent. Setuju. Wah, kolektor agent tipe ini semuanya ada di tim kita tapi nggak ada yang jalan. Kan kita pengennya goalnya adalah bikin agent, semua agent yang di tangan kita mereka berubah hidup. Yes. Nah jadi tadi goalnya apa? Bikin semua agent yang di tangan kita berubah. Hidup. Lu kejar apa? Apa yang lu kejar? Oh gue sih lagi fokus ini saat gini. Oh buat apa? Kenapa itu penting? Tanya. Buat siapa? Udah dapet pertanyaan pertama nih. Pertanyaan kedua, emang challenge-nya yang bikin lu belum nyampe apa? Ya udah. Susah lah kok, gila lu. Bos gua kan gila gitu. Oh ya gilanya kenapa? Oh iya gini. Oh ini jauh, gua nggak punya waktu, bla 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 gitu ya. Oke, dapetin dulu tantangannya apa? Karena tantangannya itulah alasannya kenapa dia harus jalanin itu. Biar itu keluar dari mulut dia. Nah, udah tantangannya apa? Iya sih, gua ngerti sih. Terus strategi lu gimana dong? Buat lu capai apa yang lu mau? Ya nggak ada tantangan ya, kalau dia ada strategi dia udah kerjain dong. Betul. Artinya nggak ada strategi kan? Misal ya contoh, ya gue kerja lebih keras sih kok. Emang sekarang lu santai. Enggak juga lembur gitu katanya. Ya, terus jadi gimana dong? Apalagi dong? Nah begitu tanya strategi lu apa, Elda kasih ide, gue kasih hambatan. Elda kasih ide, gue kasih hambatan lagi. Usaha kali ya kok? Ah bagus tuh. Usaha apa Elda? Di mana? BEP-nya kapan? Modalnya berapa? Udah ready modalnya. Kalau belum ready, cuma 2 pilihannya, pinjam apa nabung, lu pilih yang mana? Cecer aja terus. Sampai akhirnya orangnya enak. Ampun. Nah, Nggak ada solusi. iya, sampai dia tuh sadar, goalnya tuh apa? Sampai dia sadar, lu tuh dalam kondisi yang susah, capai impian lu. Nah, Bang, saya datang sebagai hero. Bro, Elda, sekarang gini, kalau gua lihat lu kan jelas ya, lu maunya ini, kendalanya ini. Kalau ada satu peluang, ini gua yakin lu cocok sih. Peluang ini bisa bawa lu capai impian lu. Lu mau dong? Mau. Izin sharing ya? Udah peluang kertas, sharing. BOP. BOP. Apa BOP-nya? Tambah. Tahun pertama agent income berapa? Tahun kedua AAB income berapa? Tahun ketiga, lu tahun kelima income 200 juta. Elda 5 tahun lagi umur berapa? 40-an. 40-an ya. Umur 40-an tanpa modal, kalau berhasil income-nya 200 juta. Kalau berhasil. Kalau gagal, lu mau lihat gagal berapa persen? 50, 100 juta. Masih 100. Lu mau lihat gagal berapa persen lagi? 75%, masih 50 juta. Nah, pertanyaan, lu menghadapi umur 40-an, yang lu cari kegagalan apa keberhasilan?
Keberhasilan. Artinya lu bisa dong ini. Bisa. Ya udah. Gitu teman-teman. Udah keren saya. Pindah tim nih. Jangan dong. Jangan ampun, leader saya di belakang itu. Iya. Oke, berarti tips rekrut dan membina tim yang paling berkesan buat Koko deh, ada nggak? Atau Cici? Membina tim. Ya, kamu sambil mikir ya. Ini ya. Tips. Yang berkesan ya, yang berkesan ini. Prudensial tuh akan terasa susah banget kalau kita salah pimpin orang. Dari itu. Oke, Berkesan kan? betul. Kayaknya tuh susah banget. Karena saya salah pimpin orang. Orangnya yang salah. Jadi problem tuh, ini kan kita tahu ya, di sini kita tuh buka cabang di mana-mana. Kita cetak leader. Problem tuh bukan orang yang keluar dari tim kita. Problem adalah orang yang kita urusin, yang seharusnya nggak kita urusin. Iya, setuju banget. Itu buang-buang waktu, buang-buang energi, kitanya jadi nggak semangat. Sebaliknya, kalau kita bimbing orang yang tepat, anak muda, hidup lurus, haus mau maju, dari JDC aja kesentuh, diikutin. Tuh. Oh ya, ini yang Dari JDC kesentuh, ikut loh. Yang kita yang lihat Koko sama Cici share. Bentar, ini padahal rumahnya di Tangerang. Rumah ada Tangerang padahal. Luar biasa loh ya. Nah, jadi kalau orang yang tepat, kitanya aja, sayanya aja semangat. Mereka banyak bilang, ya kok gara-gara lu gue semangat. Kembali lagi. Gue tuh ada di sini 19 tahun, bisa tetap semangat melihat mereka. Betul. Nah itu. Mensupport lah ibaratnya Iya, ya. kayak apa ya? Merasa hidup tuh ada manfaat lah. Ya saling support jadinya Iya. ya. Dan itu jadi happy. Bawaannya apa ya? Ya semangat terus. Dan muda terus sih kok ya. Iya. Karena gaulnya sama anak muda juga ya. Makanya tuh 28 forever kan? Wih, aduh, forever. Gitu. Luar biasa nih. Oke, siap. Udah nggak tinggal dikit kok, tinggal dikit. Tapi kalau nanti mau ditanya, ada yang nanya mungkin bisa ya. Oke. Nah, ini hasil apa aja sih kok yang udah didapat dari bisnis Prudential ya? Terus kira-kira setelah sukses nih kan sekarang kan, apalagi yang Koko Cici pengen lakukan ke depannya? Hasil apa aja yang udah didapat? Ada hasil yang lebih dari uang, yang tidak bisa dibeli. Apa tuh? Keharmonisan rumah tangga. Lah, gimana mau aneh-aneh orang dijagain terus? Tapi dijagain happy dong. Ya kemana-mana bareng. Iya, kemana-mana bareng, happy lah. Saya di Prudential, mungkin kalau nggak, ya gimana ya, kalau nggak di Prudential, saya juga bingung belajarnya dari mana. Belajar berkomunikasi sama istri itu salah satu yang paling challenging. Oke. Tapi ini kan Prudential kan bisnis people business ya. Lah kalau sama teman seranjang aja nggak bisa komunikasi, Gimana sama yang gimana lain? mau maintain yang lain? Berarti ini kan challenge-nya kan di situ. Berarti komunikasi harus lancar nih. Nggak bisa dibeli pakai uang, gimana caranya? Gitu. Kalau saya punya pabrik bata, pabrik semen, komunikasi nggak lancar, ya susah. Egonya kan gitu kan, ya gitu. Pabrik tetap jalan soalnya. Pabrik harus jalan. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Nah jadi itu hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Terus apa ya? Liburan. Banyak orang bilang liburan mah gampang. Satu, duitnya ada nggak? Waktunya ada nggak? Gitu. Ya saya juga kalau liburan pilihnya yang weekdays. Weekdays, ya kan? Biar nggak Yang- rame, yang- low yang season, belum- low iya. season, biar murah tiketnya. Satu murah, kedua nggak rame. Ketiga, Iya. udah kayak saya suka ke Jepang. Jepang udah kayak milik berdua gitu. Nah, itu asik tuh. Iya kan, enak ya maksudnya kayak gitu. Nah terus ya itu yang menurut saya nggak bisa dibeli pakai uang. Ya yang bisa dibeli pakai uang ya beli lah. Ya, ya Pak, per bulannya udah ibaratnya nggak mikir lagi gitu ya kok ya. Ya bersyukur ya nggak pusing kayak gitu. Kayak dulu tadi saya join Prudential karena apa? Bingung. Pengen beli rumah. Pengen beli rumah. Join Prudential, ya lumayan properti. Ya tadi ada berapa saya jual properti?
apartemen 3, kos-kosan, Oh banyak loh. orang tua, rumah 8. Wow. Ya itu gini, gila hebat. No, maksudnya yang lebih hebat tuh banyak. Tapi seorang Richard yang buka coffee shop aja ngutang-ngutang, punya 8 properti, lu mimpi apa? Dan itu maksudnya dari Prudential semua Semua dari Prudential. gitu ya. Iya. Luar biasa loh teman-teman. Nah, itu anugerah. Zamannya COVID, orang pegang uang, ini, wah ada di bawah NJOP, ya beli. Tapi harus cash. Yes. Oh NJOP Banget teman-teman. ya lagi cuan lah gitu ya. Udah jadi cuan ya. Cuan, iya. Karena orang lagi butuh-butuh duit, Iya. kita tawar dikit, jual masih Iya. lepas, enak cash loh, ya kan? Nah, itu. Itu Ya, itu. teman-teman. Ya. Nah kalau dari Cici, kedepannya mau gimana nih Cici? Kedepannya kamu mau? Apa ya? Ini udah kayak yang tadi apa? Abis Kak Irsan jelasin tuh kalau udah punya income 3 miliar ke atas setahun, separuh masalah udah hilang, sampai bingung, ya. Mau apa lagi? Semua udah cukup soalnya. Gimana Ci? Gimana Kalau Ci? untuk diri sendiri sih cukup lah. Kalau untuk diri sendiri ya kan. Tapi kan kita juga hidup nggak cuma untuk diri sendiri kan. Ya. Kalau aku bilang sih kalau kedepannya ya kalau kita sih pasti masih mau terus berkarya ya. Karena kita juga jujur kalau AB Direct kita itu baru 8 nih. 8 Nah, AB 8 direct. direct. Tapi goal kita itu kan sebenarnya nggak cuma 8 gitu. Jadi aku sama Richard itu kepengen punya minimal ya, itu pengennya punya 21 sebelum nanti dia umur 55. Wow. Cuman gimana caranya, berarti kan 1 tahun itu aku harus kurang lebih 3, 2, 3 gitu kan. Challenging. Karena ya kita sama-sama tahu ibaratnya usia itu kan pasti jalan terus kan, makin lama bukan makin bugar gitu kan, pasti kan makin lama juga makin nggak produktif kan makin lama gitu. Jadi harus sekarang mumpung masih ada apa ya, ada energi gitu. Jadi terus men-challenge diri ya Ci, aku yang nggak mau berhenti. Maksudnya oh di 8 AB direct kan ibaratnya udah oke banget sebenarnya kalau secara financial ya sistemnya ya. Udah EAB berarti ya. Udah. Nah udah EAB loh teman-teman, tepuk tangan dong. Nah itu juga bisa saya itu EAB ya. Next step berikutnya. Masih ada master builder abis ini. Nah berarti mau ngejar ke master builder ya. Ya tapi sebenarnya kalau master builder itu kan by product ya, karena itu kan juga ke bawahnya kan by product. Jadi sebenarnya banyak anak banyak rezeki aja, udah mikirnya begitu. Karena kalau mau cucunya banyak ya berarti harus anaknya banyak. Betul betul. Itu pesan moral dari apa orang zaman dulu, banyak anak Iya, banyak rezeki. Gitu. Kalau kedepannya sih gambaran aku ya, kalau aku ngobrol sama Richard kedepannya kalau cita-cita pengenan hati, aku pengennya punya palliative care nantinya gitu. Palliative care karena aku suka kedokteran. Jadi aku nggak berhasil jadi dokter ya, mungkin nanti ngurusin yang terakhir-terakhir. Oh, bukan kayak palliative care center gitu lah ya Ci ya. Cuman ya itu masih project nanti di atas umur 55. Oke, luar biasa loh teman-teman. Beautiful ya. Terakhir nih, pesan semangat motivasi untuk kita semua dalam menjalankan bisnis Prudential. Apa nih Coach Ci? Silakan Coach Ci. Kalau aku apa ya? Ya intinya sebenarnya kalau kita ngejalanin apa aja, kalau serius sih pasti ada hasil. Kalau buat aku, menurut aku gitu ya, jalanin apa aja pasti ada hasil. Cuman berhubung kita ada di Prudential sekarang, kita jangan lupa inti bisnisnya. Inti bisnis ini adalah membangun tim, ya kan? Jadi kalau saya tahun ini di kantor itu temanya tahun ini build to last, ya kan? Jadi kalau dalam kita membangun, jangan lupa jangan bangun cuma untuk tahun ini doang, gitu. Jadi kalau saya senangnya sama Richard itu membangun manusia karena yang kita bangun itu long lasting gitu. Ya kan? Kalau dia berubah, hidupnya berubah, itu nggak cuma sampai dia, itu sampai nanti anaknya bisa jauh lebih baik, kuliahnya lebih baik, nanti ke cucunya lebih baik. Jadi apa yang kita usahakan itu nggak cuma berhenti sampai kita gitu. Kalau menurut aku, karena memang ini Prudential ini kan bisa untuk membuat kita berdampak bukan cuma waktu kita hidup, bahkan kita udah nggak ada pun kita tuh sebenarnya energi yang kita keluarin itu kita bisa berdampak buat banyak orang dan dalam waktu yang panjang.
gitu. Jadi kalau aku bilang dipakai, jangan bukannya nggak boleh omset, tapi kita harus pikir bahwa perkembangan tim kita ini itu juga penting, karena itu omset juga datangnya dari tim. Betul. Ya, gitu. Jadi jangan lupa ke situ kalau aku bilang ya. Oke. Kalau dari Koko yang ngomong. Kalau dari Koko. Kalau dari saya, motivasi terakhir. Ini motivasi atau apa ya? Gini. Sama-sama perjalanan 15 tahun, 10 tahun deh ya, 10 tahun jalanin Prudential, 100 orang dikumpulin, yang udah 10 tahun. Kok hasilnya beda? Kok income-nya beda? Kok hidupnya beda? Nah, kita harus tahu nyambungnya yang tadi dari bisnis Prudential itu salah satu keunggulannya itu menangnya di sistem. Kalau saya punya coffee shop, saya dagang ini deh, saya dagang aku ini. Kalau saya jual satu hari bisa jual berapa? 100. Saya pengen jual 1000. Saya harus punya 10 partner bisnis. Saya jual satu, saya untungnya 1000 rupiah. Saya punya berapa tadi? 10 partner bisnis. Saya kasih tahu, lu jual cepet. Untungnya berapa? Gopek. Berarti untung saya udah potong setengah ya? Akhirnya kejual 1000. Saya pengen jual 10.000. Saya bilang ke 10 orang ini, lu punyain 10 agent lagi. Nanti dapat komisi. Motong untungnya siapa? Untung kita lagi. Potong lagi. Ada limitnya sampai ujungnya komplokin modal lagi. Iya dong? Betul. Sistem itu tuh nggak usah dipusingin di Prudential. Sedangkan itu cara berbisnis di luar sana, perang harga, kasih diskon, potong margin, sampai suffer, sampai pinjam duit karena harus potong margin. Di Prudential tuh nggak perlu. Rekrut tuh bebas, rekrut siapa aja. Rekrutlah orang yang kita suka, rekrut anak muda, ya jiwanya muda ya, yang hidupnya lurus, ya dong. Jangan apa ya, sukanya sama jenis, jadi repot juga ya. Iya. Jadi bisnis bisa diwarisin loh, ya kan? Kan anak saya ngelihat yang begitu repot juga gitu ya. Sama apa? Haus mau maju. Nah, kadang kita ngomongin rekrut, bangun tim, kembangin tim, kita terlalu pakai apa ya? Ada di dalam kotak Prudential. Karena pakai jubahnya Prudential, kita mikir, apa iya dia mau, apa iya dia gimana gitu ya. Coba kita keluar dari kotak itu. Lihat lingkungan sekitar, saham jebol, merah semua, Betul. ya enggak? Apalagi dolar nggak karu-karuan, emas nggak karu-karuan. Itu yang pada bisnis banyak yang tutup, karyawan banyak di PHK. Mereka doanya apa semua? Ya Tuhan, berikanlah aku kesempatan. Lah ini kesempatannya dari kita nih. Masa ya kita nggak mau share? Masa ya kita nggak mau jadi saluran berkat gitu buat mereka? Karena kita overthinking aja. Padahal di luar sana banyak lagi yang berdoa, Tuhan tolong, daripada apa gue harus kabur aja dulu gitu ya ke Amerika. Emang di Amerika enak? Juga. Apa tinggal di sini gitu loh. Iya kan? Nah jadi kita rekrut itu market di luar sana teriak-teriak minta tolong dong kasih gue kesempatannya di tangan kita. Pakailah ini untuk jadi berkat buat mereka. Saat hidup kita jadi berkat buat banyak orang, berkat mengalir pasti gila-gila dalam hidup kita. Iya ya. Berarti ibaratnya tinggal kita nih mau sharing nggak gitu ya, Betul. kok ya. Padahal mah market mah banyak untuk Banyak. direkrut ya. Dan mereka semua sebenarnya menunggu-nunggu nih Iya. ya. Tapi ya enaknya adalah bisnis Prudential nggak motong margin dan keuntungan kita, tapi malahan income-nya atau bagiannya leader, share-nya leader kan royalty Iya. leader lebih gede malahan ya kalau Iya, kita nggak- bisa bangun tim, betul. benar ya? Nggak dipotong-potong gitu. Betul. Kita di sini coba teman-teman lihat kiri kanan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bagus-bagus dong. Kok mau ada di bisnis ini? Artinya orang-orang di luar sana yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang bagus-bagus juga mau diajakin sama teman-teman. Kasih pros buat teman-teman dong. Kita ada mindset itu gitu. Tinggal gerak teman-teman. Iya, gas lah. Oke. Oke guys. Siap, gas? Sip. Oke kok. Dari aku sih udah nih.